Pengajuan pinjaman kamu di pinjaman online ditolak akibat gagal bayar puluhan bahkan ratusan juta. Sekarang kamu bisa untuk di ACC setiap pengajuan pinjaman kamu di pinjol manapun. Simak informasinya selengkapnya di channel Bank Gopil Official ini. Kembali lagi di channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir meramaikan konten saya kali ini. Dan tentunya yang memberikan support terus dan memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya. Saya doakan selalu diberi kemudahan, kelancaran rezekinya. Dan memang saya akui saya tidak bisa membalas kebaikan kalian satu persatu ya. Semoga kalian sehat walafiat. Itu yang bisa saya doakan ya guys. Oke, di video kali ini ya guys, kembali lagi ya. Kita akan update kembali ya. Saya akan update kembali konten saya kali ini ya guys, mengenai bagaimana caranya agar ya di ACC di aplikasi pinjaman online ya. Di ACC ketika data kita busuk ya, busuk parah artinya di sini kita mengalami gagal bayar pinjol. Kita mengalami banyak ya kegagalan kita dalam melakukan pembayaran tagihan kita di aplikasi pinjaman online, baik itu di OJK, pinjol OJK atau di pinjol non OJK seperti pinjol ilegal gitu ya. Nah, jadi ada banyak sekali pertanyaan kepada saya gitu ya. Pertanyaan yang masuk di saya gitu ya melalui Telegram itu menanyakan, "Bang, saya udah gagal bayar, Bang. Udah gagal bayar sekitar hampir sekitar puluhan juta Bang di pinjol gitu." Itu kombinasi ya, baik itu pinjol OJK dan pinjol non OJK Bang, pinjol ilegal. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan gitu ya, pertanyaannya gitu kepada saya, bagaimana caranya Bang agar saya bisa mengajukan pinjol lagi Bang gitu ya. Saya selalu ditolak, data saya sudah busuk banget dan tidak ada harapan buat saya ketika saya mengajukan pinjol itu tidak diberikan persetujuan di ACC gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di video ini guys. Jadi sebelumnya kalian jangan men-skip video ini ya, agar saya terus bisa mendapatkan informasi yang valid gitu. Jadi informasinya nggak setengah-setengah. Nanti kan ngomen di saya gitu ya. Nah, ini kenapa Bang ditolak ini ya, kalian tidak menonton video ini sampai selesai kan. Jadi ya kalian tidak mendapatkan informasi yang valid dari saya gitu ya. Jadi gini ya guys, buat teman-teman yang sudah terjerat pinjol gitu ya, pinjolnya mungkin ya puluhan juta ya seperti cerita saya tadi, udah terjerat di puluhan juta gitu ya, pinjol ya di OJK gitu ya, di ilegal, pinjol ilegal gitu kan. Nah, solusi yang paling baik buat kalian gitu ya. Nah, kalian ini saya berikan masukan ya kepada teman-teman yang mengalami gagal bayar pinjol. Ini biar kalian gak stres gitu ya, pusing gitu ya, tiap hari mikirin tagihan terus gitu ya. Nah, yang harus kalian perhatikan ya, ini kuncinya ya agar kalian gak stres gitu ya dan pengajuan kalian bisa di ACC kembali di pinjol gitu ya. Yang pertama, ketahui pinjol kalian ketahuilah tempat ya ataupun aplikasi pinjol apa yang kalian ajukan gitu. Dananya cair dari sumbelnya dari pinjol mana gitu. Kan kalian mungkin punya tagihan puluhan juta ya. Kalian ketahui dulu pinjolnya pinjol yang mana yang kira-kira yang semestinya harus kalian bayar dan yang mana yang semestinya kalian pending guys. Ya. Jadi dari kebanyakan kasus saya lihat gitu ya, dari laporan mereka membayar di pinjol ilegal guys. Walaupun bunganya tinggi mereka membayar gitu loh. Karena saking takutnya kan kalau debt collector pinjol ilegal itu ya luar biasa kan, terornya luar biasa. Jadi mereka melakukan pembayaran di situ gitu loh. Nah, ini yang salah ya dari strategi buat teman-teman semuanya yang ingin mengajukan pinjol kembali gitu di ACC kembali gitu. Jangan kalian langsung membayar pinjol ilegal itu ya, dari berapa pinjol yang kalian ajukan. Misalkan kalian mengajukan banyak tuh pinjolnya kan. Nah, yang mana yang diantara itu yang harus dibayar guys. Yang nggak dibayar ya nggak usah dibayar guys gitu ya.
Jangan karena kalian takut diteror, kalian bayar pinjol ilegal gitu ya. Jadi untuk yang telah terjerat pinjol ya, pinjolnya udah puluhan juta tagihannya, bahkan ratusan juta gitu ya. Nah, silakan kalian catat dulu gitu ya, catat dulu pinjol mana yang aku pinjam gitu. Misalkan pinjol legal apa aja gitu, catat gitu ya, pinjol legal. Misalkan yang pertama, misalkan Indodana, misalkan yang kedua Shopee pinjam, SP pinjam, yang ketiga mungkin Aku Laku, yang selanjutnya Kredivo. Nah, itu kalian catat. Dan pinjol ilegal mana? Tapi sebelumnya kalian identifikasi dulu. Pinjol yang kalian ajukan itu sudah terdaftar di OJK atau tidak? Caranya silakan kalian tonton videonya yang ada di kartu ya. Silakan ya, cek ya. Cek dulu di situ. Apakah pinjol ini termasuk pinjol ilegal? Termasuk OJK? Cek dulu. Nah, pinjol OJK ada juga yang harus kalian prioritaskan untuk membayar, dan ada juga pinjol yang tidak harus kalian bayar. Pending dulu nggak masalah. Nah gitu ya. Nah ini harus kalian ketahui. Nah pinjol yang harus kalian prioritaskan untuk membayar agar kalian bisa pengajuan kembali. Yang pertama seperti biasa Aku Laku. Ya, Aku Laku. Kedua Indodana. Nah Indodana ini saya dapat kabar juga bahwa aplikasi ini sudah masuk BI checking. Jadi kalau gagal bayar ya kalian akan dilaporkan ke data BI checking atau atau Slik OJK. Nah, yang kedua Aku Laku. Yang ketiga Shopee, dan yang keempat Kredivo dan Paylater juga gitu ya. Paylater misalkan Oppo Paylater, Shopee Paylater dan juga sebagainya gitu. Itu harus kalian perhatikan ketika kalian ingin agar pengajuan kalian bisa di-ACC kembali. Lunasi hal itu dulu gitu. Agar kredit kalian bagus. Ya, BI checking kalian juga bagus. Tidak terkendala di situ nantinya kalau kalian ingin mengajukan pinjaman gitu ya. Oh lo bang, nanti pertanyaan begini, lo bang nanti kalau saya mengajukan di pinjol selain itu yang OJK gimana bang? Nah itu harus kalian selesaikan juga gitu. Usahakan jangan terlambat guys. Kalau udah terlambat otomatis perusahaan itu juga sulit untuk memberikan pencairan kepada kalian gitu kan. Usahakan kalian tidak terlambat agar pengajuan kalian bisa di ACC gitu kan. Ya kalau terlambat ya konsekuensinya ya kalian tidak akan mendapatkan kepercayaan kembali gitu. Lebih kalau kalian tidak melakukan pembayaran gitu. Ya. Nah, jadi jelas ya, jelas seperti ini caranya. Tinggal kalian lunasi dulu, jangan ada yang terlambat dari data-data rawatan tadi ya, seperti Indodana, Aku Laku, Kredivo dan ini Shopee gitu. Nah, di 4 pinjol ini jangan ada kalian yang mengalami keterlambatan di situ. Ya. Kalian rawat datanya, itu penting banget karena itu udah masuk di BI checking ya, di Slik OJK. Jadi kalau kalian mengajukan pinjaman di bank, otomatis pengajuan kalian juga akan ditolak. Pihak bank akan memberikan warning kepada kalian, tolong dilunasin yang ini dulu, baru kalian bisa mengajukan pinjaman kembali gitu katanya gitu ya. Nah lalu gimana dengan pinjol ilegal bang? Nah saya udah terjerat nih bang, hampir puluhan juta bang di pinjol ilegal. Nah pinjol ilegal tidak usah kalian bayar, tidak usah kalian risaukan gitu ya, pesan saya gitu. Gak usah kalian risaukan, itu tidak akan berpengaruh kepada BI checking kalian, tidak akan berpengaruh kecuali data kalian digunakan oleh pinjol ilegal itu untuk mengajukan kembali di pinjol legal yang udah daftar di OJK. Itu mungkin gawat ceritanya ya, tapi itu tipislah kemungkinan ya data kalian dipermainkan, kecuali mereka memiliki alat yang canggih, bisa aja data kalian akan dipermainkan. Tapi kalau mereka masih amatiran ya ditolak kan, nggak mungkin data kalian digunakan ya. Sementara kalau untuk melakukan verifikasi wajah itu harus sesuai dengan KTP, nggak mungkin kan. Nah gitu, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk pinjol ilegal kalian jangan coba-coba untuk membayarnya. Kalau cair ya udah ambil aja uangnya, nggak aja bonus gitu kan. Nah gitu, silakan dipendingkan dulu, jangan sibuk kalian. Orientasinya kalian jangan ke pinjol ilegal dulu gitu. Kalian bayar pinjol ilegal itu pinjol yang dirawat tadi ya, yang seperti saya katakan tadi, rawatan pinjolnya itu kalian kesampingkan. Salah cara kalian kalau mau pengajuan pinjaman kalian di ACC kan. Nah gitu ya, jadi jangan ada yang bertanya-tanya lagi bang kenapa ini bang ini. Nah ini mungkin ada beberapa hal ini yang harus kalian perhatikan dulu sebelum kalian melanjutkan petualang kalian di
pinjaman online, pengajuan pinjaman online kalian lanjutkan, harus kalian perhatikan hal-hal ini dulu. Mungkin saja kesalahan kalian mengabaikan data rawatan ini, kalian malah membayar di pinjol ilegal. Salah. Nah, gitu. Pinjol ilegal itu meski tidak usah dibayar. Ini wanti-wanti saya kepada kalian, jangan dibayar. Udah, jangan dilanjutkan. Buat yang udah terlanjur bayar ya udah, nggak usah bayar lagi yang lain-lainnya gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, mungkin itu ya teman yang bisa saya sampaikan konten saya kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya yang lagi mungkin ingin pengajuan pinjamannya bisa dia setujui kembali ya. Mungkin bisa sekalian memanfaatkan hal ini gitu ya. Dan selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan di konten saya kali ini. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan sukses buat kita semua.